Revolusi industri yang keempat tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi tahukah kita siapa yang pertama kali mencetuskannya? Pada tahun 2016 di pertemuan World Economic Forum di Davos, untuk pertama kalinya Klaus Martin memperkenalkan revolusi industri yang keempat. Tapi tentu saja ada rangkaian sampai dengan terjadinya revolusi industri yang keempat. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang pertama terjadi pada tahun 1760 hingga 1840. Hal ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt di tahun 1764. Mesin uap memberikan dampak yang sangat besar pada bidang manufaktur, pertanian, transportasi, dan juga banyak bidang lainnya. Hal yang sangat signifikan yang dapat kita lihat adalah pada industri tekstil di Inggris Raya. Penggunaan mesin uap mulai dari pemintal hingga penenunan menggunakan tenaga mesin. Akhirnya, tenaga manusia yang tadinya secara manual digeser oleh penggunaan tenaga mesin. Dampak peralihan penggunaan tenaga manusia ke penggunaan tenaga mesin mengakibatkan terjadinya pengangguran massal. Revolusi industri yang pertama diwarnai dengan maraknya terjadi demonstrasi di Inggris Raya yang menuntut untuk dibukanya lapangan kerja. Revolusi 2.0. Revolusi 2.0 terjadi pada awal abad 20. Pada masa ini, proses produksi sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih terkendala dalam proses transportasi. Pada tahun 1913 diciptakan lini produksi yang menggunakan ban berjalan, sehingga proses produksi berubah total. Revolusi 3.0. Revolusi 3.0 memungkinkan tenaga manusia digantikan oleh mesin bergerak yang dapat berpikir secara otomatis. Misalnya, dalam berpikir dan dalam menghitung dan menyimpan dokumen penting, manusia digantikan oleh komputer. Kemajuan teknologi digital mempermudah pekerjaan manusia, sehingga potensi terbesar manusia seperti berpikir, memimpin, serta menciptakan karya dapat berkembang dengan optimal. Selanjutnya, teknologi apa sih yang tercipta dalam revolusi industri 4.0 ini? Mari kita simak info berikut. 기술은 우리를 보다 편리한 세상으로 인도하죠. 하지만 이 기술 때문에 오히려 이 세상이 불편해지는 분들도 있습니다. 바로 시각장애인 분들이 그런 분들 중 하나죠. 이런 분들을 무시한 채 혁신을 향해 나가기만 한다면 아마 새로운 세상에 적응 못하는 많은 분들이 다칠 겁니다. 저희 삼산텍은 기술이 혁신뿐만 아니라 이런 분들을 위해서도 존재해야 된다고 생각합니다. 그 기술을 지금부터 보여드리겠습니다. 영실아, 지금 내 앞에 있는 걸 읽어줄래? 눈길 서비스는 안내견에서 모티브를 얻어 시력을 잃은 분들의 생활을 보조하고자 만들어진 시각장애인용 인공지능 안내 서비스입니다. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI adalah sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang ada dalam sistem. Selanjutnya adalah komputasi awan atau yang biasa disebut cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses untuk login. Penerapan komputasi awan saat ini telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Salah satunya adalah Google dengan Google Drive-nya. Selanjutnya adalah additive manufacturing. Apa sih sebenarnya additive manufacturing? Mungkin sebagian besar orang pernah mendengar tentang istilah printer 3D. Teknologi printer 3D adalah bagian dari additive manufacturing yang telah digunakan sejak 3 dekade ke belakang. Teknologi additive manufacturing telah ada sejak lama dan memiliki beberapa
beberapa subteknologi, diantaranya percetakan 3D, DDM atau Direct Digital Manufacturing, dan Rapid Prototyping. Teknologi ini sudah digunakan dalam berbagai sektor seperti industri manufaktur, industri retail, hingga seni rupa. Cara kerja dan proses additive manufacturing memang cukup berbeda, karena additive manufacturing lebih fokus pada menambahkan material baru daripada membuang material. Proses produksi pada additive manufacturing adalah proses manufaktur dengan cara menambahkan ribuan lapisan kecil yang dikombinasikan untuk menghasilkan barang jadi atau finished product. Proses produksi manufaktur ini membutuhkan komputer tertentu dan software khusus yang bernama CAD yang memberikan informasi kepada printer tentang bentuk dan lapisan yang akan dibuat. Kardes yang akan digunakan dalam proses produksi menggunakan bahan yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan produksi. Selama proses produksi berlangsung, lapisan demi lapisan akan dicetak. Revolusi Industri 4.0 atau yang sering juga disebut sebagai Cyber Physical System. Revolusi ini menitik beratkan pada otomatisasi dan mengkolaborasikannya dengan teknologi cyber. Revolusi Industri 4.0 muncul pada abad ke-21. Ciri utama dari revolusi industri ini adalah penggabungan informasi dan teknologi komunikasi dalam bidang industri. Munculnya revolusi 4.0 menyebabkan adanya perubahan dalam berbagai sektor. Jika semula membutuhkan pekerja banyak, kini bisa digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Revolusi Industri 4.0 membuat semua hal menjadi lebih efektif, mudah dijangkau, dan meminimalisir pemborosan. Contohnya produksi makanan. Jika semula membutuhkan tenaga manusia, kini bisa digantikan dengan teknologi canggih yang membuatnya. Transformasi dalam pergeseran utama yang akan terjadi selama proses revolusi Industri 4.0 antara lain Internet of Things, yang merupakan penggabungan mesin digital, mekanis, serta komputasi untuk menjalankan berbagai fungsi melalui komunikasi yang terhubung dengan internet. Kemudian ada Big Data. Sesuai dengan namanya, Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar dan banyak. Hal ini membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Tujuannya agar bisa mengambil keputusan di organisasi atau perusahaan dengan bijak. Contoh penyedia layanan Big Data di Indonesia adalah Sonar Platform serta Warung Data. Baik, selanjutnya mari kita membahas dampak positif dan negatif dari revolusi industri 4.0 ini. Beberapa dampak positif yang dapat kami simpulkan yakni pertama, masyarakat hingga pelosok desa semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi karena adanya kemajuan teknologi. Dengan kemudahan ini, perlahan-lahan pola hidup dan pola pikir masyarakat akan berubah menjadi masyarakat yang haus akan akses informasi dan data. Lalu yang kedua, terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi karena berkembangnya artificial intelligence yang membantu industri menjadi smart factory. Proses produksi akan mengandalkan alat-alat pintar sehingga meminimalkan pengeluaran perusahaan. Lalu poin yang ketiga adalah adanya peningkatan pendapatan nasional. Karena hidupnya proses industrialisasi memungkinkan negara-negara mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang sehingga secara paralel memberikan kontribusi yang lebih besar pada produk nasional bruto atau gross national product. Lalu poin yang keempat adalah mendorong terjadinya stabilitas ekonomi pada suatu negara. Karena dengan adanya revolusi industri 4.0 ini akan membuka peluang permintaan barang yang tidak terbatas di era globalisasi ini. Lalu poin yang terakhir adalah dengan produktivitas yang tinggi akan mendorong standar hidup masyarakat yang lebih tinggi karena tenaga kerja akan dianggap lebih berharga dari sebelumnya. Di luar dampak-dampak positif yang sudah kami sebutkan, ada dampak negatif dari revolusi industri 4.0 ini. Di antaranya yang pertama, rentan dengan serangan cyber. Revolusi industri 4.0 ini akan banyak menggunakan produk-produk Internet of Things, contohnya seperti aplikasi absensi karyawan yang terhubung dengan internet. Produk Internet of Things ini menghilangkan batas fisik antara proses produksi dengan sistem jaringan, sehingga harus dijaga dengan sistem keamanan yang solid dan tangguh. Lalu yang kedua adalah investasi SDM yang semakin mahal, karena perusahaan yang ingin menggunakan sistem otomatisasi tentunya harus memiliki sumber daya manusia dengan keterampilan yang lebih baik dan standar gaji yang lebih tinggi. Lalu poin yang ketiga adalah masyarakat menjadi serba ketergantungan dan malas melakukan aktivitas fisik karena dimanjakan dengan teknologi informasi yang menjadi semakin atraktif dan dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Poin terakhir dari dampak negatif ini adalah akibat berkembangnya industrialisasi, orang-orang dari pedesaan
akan berurbanisasi besar-besaran ke kota karena akan ada kesempatan kerja lebih banyak. Akibatnya kesenjangan pendapatan antara kota dan desa akan semakin signifikan dalam suatu negara. Itu saja dampak positif dan negatif yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Ilham Hanafi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hambatan dan tantangan teknologi dan bisnis di era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah infrastruktur jaringan yang belum memadai dan belum merata. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini infrastruktur jaringan belum merata, di mana yang berada di kota dengan di pelosok desa itu sangat berbeda sekali. Yang di kota jaringannya bagus, sedangkan yang di desa jaringannya masih kurang bagus, bahkan ada yang belum terjangkau oleh jaringan tersebut. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan siap saing. Di era revolusi industri 4.0 sendiri, teknologi semakin canggih sehingga dibutuhkan tenaga ahli yang menguasai teknologi-teknologi tersebut. Nah, di Indonesia ini banyak sekali mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri atau dari sumber daya asing. Kenapa? Karena di Indonesia sumber daya di Indonesia belum menguasai teknologi-teknologi yang tingkat tinggi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan pemerintah dan isu revolusi industri 4.0 yang belum terinformasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Karena infrastruktur jaringan di Indonesia ini belum memadai, sehingga arus informasi belum merata, sehingga penyampaian pemerintah tentang revolusi industri 4.0 tidak tersampaikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat adalah banyak perusahaan yang masih old fashion business atau menggunakan teknologi gaya lama. Nah, di Indonesia ini masih banyak perusahaan yang menjalankan proses-proses bisnisnya dengan manual atau belum secara online atau belum terintegrasi dengan sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya potensi terkikisnya budaya lokal dan identitas karena teknologi. Seperti yang kita tahu sekarang anak muda bahkan anak-anak sudah memiliki smartphone masing-masing, sehingga anak-anak kurang tertarik dengan budaya-budaya lokal yang asli tanah air gitu. Seperti halnya main game, anak-anak dan remaja sekarang lebih tertarik dengan game-game modern yang ada di gadget dibandingkan dengan permainan-permainan tradisional yang asli Nusantara. Nah, kita sebagai generasi muda harus tetap mempertahankan itu agar tidak di budaya-budaya kita tidak diakui oleh asing. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penerapan teknologi yang canggih itu meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja. Sebagai contoh di industri manufaktur, sebelum adanya robotic automation atau otomasi robot dalam industri manufaktur, itu mesin-mesin masih banyak membutuhkan operator-operator. Nah, sekarang dengan adanya robotic automation dalam industri manufaktur sudah tidak diperlukan lagi operator-operator yang terlalu banyak, sehingga tenaga kerja seperti operator tersebut tersingkirkan karena sudah digantikan dengan robot yang bekerja secara otomatis. Nah, itu tadi adalah 6 poin tentang hambatan dan tantangan teknologi dan bisnis di era revolusi industri 4.0. Terima kasih. Berikut ini adalah strategi-strategi yang dapat kita persiapkan guna menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah kolaborasi antara pemerintah atau pemerintah daerah dengan lembaga non-pemerintah atau lembaga swasta. Dengan kolaborasi ini diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan atau regulasi yang nantinya mendukung lembaga swasta untuk bersaing dalam revolusi industri 4.0 secara adil dan merata. Yang kedua adalah revitalisasi manufaktur dan membuka program siap kerja. Revitalisasi manufaktur untuk menunjang revolusi industri 4.0 yang semakin pesat dan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Yang ketiga, memasukkan revolusi industri 4.0 sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Yang keempat, pengembangan riset dan teknologi. Pengembangan riset dan teknologi
diharapkan mampu menjaga negara agar tidak tertinggal dengan negara lainnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kelima, arahkan pelajar atau mahasiswa mengambil kursus internet digital secara informal. Yang keenam, kembangkan potensi dan kreativitas pelajar dengan cara mendatangkan income lewat hobi. Yang ketujuh, mulai beralih pada bisnis berbasis digital dan mendorong UKM atau UMKM untuk berjualan secara daring atau online. Yang kedelapan, aktif dalam komunikasi digital dan libatkan pihak ketiga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh individu dalam menghadapi revolusi industri. Hal yang perlu dipersiapkan ini lebih kepada skill atau kemampuan yang harus dikembangkan oleh masing-masing individu. Skill yang pertama adalah complex problem solving atau kemampuan menyelesaikan masalah kompleks yang dimulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan inti dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan melihat berbagai kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Serta, individu juga harus bisa mengambil pembelajaran dari permasalahan yang sedang dihadapi agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah yang sama. Skill yang kedua adalah kreativitas. Nah, kreativitas ini adalah kemampuan individu untuk terus berinovasi dan menemukan hal yang unik namun juga bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Skill yang terakhir adalah kecerdasan emosional, di mana individu harus mampu mengatur, menilai, menerima, dan mengendalikan emosionalnya terhadap orang lain, begitupun sebaliknya, agar dapat mempermudah mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang revolusi industri. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video kami. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.